Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciardas Iqbal Jalil, MPM 2011080037. Di sini saya akan memperkenalkan nama anggota saya, yaitu yang pertama Galuh Kristiana, yang kedua Ritawati, dan yang ketiga Aulia. Baik, dalam video ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai salah satu non-tes dalam bimbingan dan konseling, yaitu assessment dan sociometry. Yaitu yang pertama, pembukaan. Jika kita ingin mengetahui atau mengukur seseorang siswa dalam memahami mata pelajaran, kita bisa menggunakan tes untuk dapat mengetahui. Sedangkan jika kita ingin menimbalkan terhadap perilaku dari seseorang peserta didik, kita dapat melakukan sosiometri. Non-sosiometri ini merupakan salah satu dari dampaknya jenis non di video kali ini. Kita akan membahas tentang sosiometri. Sebelum membahas pada proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil, kita akan bahas dulu pengertian sosiometri itu sendiri. Sosiometri adalah alat untuk meneliti struktur sesuai dari suatu kelompok individu dengan dasar perubahan terhadap relasi sosial dan status sosial dan masing-masing anggota kelompok yang bersangkutan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan membacakan materi yang dibawakan oleh rekan saya. Karena diawali teman saya sudah mengatakan bahwa sosiometri merupakan salah satu jenis dari non-tes, sehingga tidak ada alasan teman-teman untuk khawatir akan menjumpai pertanyaan yang sulit. Karena pada umumnya pada sosiometri hanya akan menyuguhkan dua pertanyaan, yakni pertanyaan untuk meminta teman-teman menyebutkan salah satu temannya yang disukai, dan yang kedua adalah pertanyaan alasan mengapa teman-teman memilih orang tersebut sebagai orang yang paling disukai. That's it, hanya itu. Setelah itu teman-teman menutup lembar kertas dan memberikannya pada guru bimbingan konseling tanpa diketahui oleh teman-teman yang lain, karena dengan begitu kerahasiaannya akan terjaga dan teman-teman tidak perlu khawatir akan dimusuhi oleh teman-teman yang tidak Anda pilih. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Rita. Implementasi yang paling mendasar selanjutnya dalam pelaksanaan sosial metrik. Ini adalah A. Menyusun angket sosial metri. Angket sosial metri yaitu alat untuk mendapatkan materi sosial metri dengan menggunakan beberapa pertanyaan yang berisi mengenai siapa yang disenangi atau dipilih, dan siapa yang tidak disenangi atau ditolak dari anggota kelompoknya. Secara umum, langkah-langkah dalam angket sosial metri meliputi 1. Menetapkan tujuan menggunakan angket sosial metri. 2. Menyusun angket sosial metri sesuai dengan pilihan tipe yang ditetapkan. 3. Sesuai tujuan pelaksanaan asesmentri, disedangkan langkah-langkah yang lebih rinci meliputi 1. Persiapan. A. Menentukan kelompok peserta didik yang akan diukur, mempersiapkan angket sosial metri sesuai tujuan. B. Membuat satuan layanan asesmen. 2. Pelaksanaan. A. Memberikan verbal setting atau menjelaskan tujuan, manfaat, dan kerahasiaan data. B. Membagikan angket sosial metri. C. Menjelaskan cara mengerjakannya. D. Memeriksa apakah sudah benar mengisinya. E. Mengumpulkan kembali angket setelah selesai diisi. Pengolahan dan analisis data. A. Memeriksa kelengkapan hasil angket. B. Membuat tabulasi hasil dan menghitung skor yang diperoleh individu. C. Membuat sosiogram berdasarkan hasil tabulasi skor. D. Menghitung indeks pemilihan. E. Membuat analisis
hubungan sosial dari hasil sosiogram dan perolehan skor individu. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh rekan saya. Hasil dari sosiometri. Hasil dari sosiometri yaitu merencanakan program yang telah terkonstruktif untuk menciptakan iklim sosial yang lebih baik dan implikasi yang paling mendasar. Selanjutnya, dalam pelaksanaan sosiometri yaitu memberikan verbal setting, menjelaskan tujuan, manfaat, dan kerahasiaan data, membagikan angket sosiometri, menjelaskan cara mengerjakan, memeriksa apakah sudah benar mengisinya, dan yang terakhir mengumpulkan kembali angket setelah selesai diisi. Yang kedua, pengelolaan dan analisis data. Dalam pengelolaan dan analisis data ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, memeriksa kelengkapan hasil angket. Yang kedua, membuat tabu kisi hasil dan menghitung skor yang diperoleh setiap individu. Yang ketiga, membuat sosiogram berdasarkan hasil tabulasi skor. Yang keempat, menghitung indeks pemilihan. Dan yang terakhir, membuat analisis hubungan sosial dari hasil sosiogram dan perolehan skor individu. Baik, itu tadi materi yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai asesmen sosiometri. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.